Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Saya Aprianti dari SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Timur. Saya Antoninio Suci dari SMA Negeri 3 Tanjung Jabung Timur. Saya Indra Zardi dari SMP Negeri 5 Tanjung Jabung Timur. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mencoba untuk melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat siang Pak Antonio. Selamat siang Pak Indra. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Pak, sehat. Baik, saya juga berkabar baik. Nah, Pak Antonio, hari ini Bapak akan melakukan proses coaching terhadap coaching. Sebelum itu saya ingin menjelaskan dulu tentang topik penilaian yang akan saya nilai saat akhir proses coaching nanti. Saya akan mendiskusikan rubrik penilaiannya, di mana nanti yang akan saya nilai yaitu apakah proses coaching yang Bapak lakukan itu sesuai dengan alur tirta, dan di mana dalam alur tirta itu harus Pak Antonio memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya, dan bagaimana nanti respon si coaching terhadap pertanyaan yang Pak Antonio ajukan. Kemudian juga pasti juga harus ingat bahwa dalam coaching itu punya prinsip coaching, di mana nanti juga akan jadi penilaian saya, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum melakukan proses coaching terjadi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Antonio. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, kompetensi coaching yang mana yang ingin Bapak kembangkan di proses coaching ini? Baik Pak Indra, nanti dalam proses coaching yang akan saya lakukan di situ, yakni akan mendengarkan secara aktif respon dari coach dan dengan kesadaran penuh serta memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Bapak, pertanyaan yang kedua, Pak Antonio, bagian kompetisi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Baik Pak, di situ yang akan saya lakukan yakni dengan mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, indikator puncak ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan pada proses coaching kali ini seperti apa? Baik, oke Pak, saya akan berusaha supaya coaching yang akan dalam proses coaching itu nanti akan mendapatkan solusi dari teman-teman dan masukannya, sehingga ia dapat menyelesaikan permasalahannya. Baik Bapak, mungkin cukup sekian dulu pertanyaan dari saya. Ini pertanyaannya pra-supervisi ya Pak. Nanti setelah coaching, nanti akan ada pertanyaan selanjutnya. Silakan Bapak lanjutkan proses coachingnya. Baik, terima kasih Pak Indra. Sama-sama Pak Antonio. Apa Pak Antonio? Baik Bu Ab, bagaimana nih hari ini, apa yang ingin Bu sampaikan ke saya? Bapak, saya ingin menyampaikan yang berkenaan dengan proses pembelajaran, penggunaan media pembelajaran di sekolah saya Pak, yang masih sangat konvensional, dan saya mendapatkan ide dan kiat bagaimana agar pembelajaran di sekolah saya itu berjalan dengan baik. Jadi mendapatkan ide dan kiat-kiat yang efektif ya Bu. Apakah selama ini Ibu merasa kurang bersemangat dalam mengajar atau dalam proses mengajarnya Bu? Oh ya Bu, tadi Ibu ingin mendapatkan ide-ide dan kiat-kiat yang efektif. Iya Pak, saya sedikit kurang semangat nih. Saya ingin mendapatkan ide dan kiat efektif dalam menanggulangi permasalahan pembelajaran di sekolah saya Pak. Kira-kira menurut Ibu Ab, yang kurang efektifnya di bidang pembelajaran yang mana ya Bu? Jadi gini Pak, dalam kondisi pembelajaran di sekolah saya itu banyak guru yang masih tetap konvensional. Jadi pemimpin pembelajarannya ya seperti itulah, masih konvensional, tidak menggunakan berbasis IT Pak. Oh, yang menjadi kurang semangatnya Ibu Ab ini di bagian yang mana ya Bu? Ini Pak, dalam kondisi pembelajaran yang kurang efektif dari sisi media pembelajarannya, sehingga membuat kurang semangat nih guru mengajar, dan siswa pun dalam mengikuti pembelajaran pun kurang semangat.
Oke, baik. Jadi Ibu Ap mau menyampaikan penggunaan media pembelajaran yang digunakan oleh guru. Namun di tahun-tahun sebelumnya apakah ada datanya, Bu? Ada Pak. Jadi sebenarnya di kita itu di sekolah itu ada juga program guru Pak. Nah, kedatangan guru kami itu karena kita di sekolah itu sekolahnya berbasis industri ICT. Jadi setiap 1 bulan sekali itu kami menghadirkan guru tamu atau pamong di sekolah kami, sehingga dari situ mungkin nanti ada dari penyampaian materi yang disampaikan oleh tim tamu itu ada pemberian materi yang sudah terupdate dengan zaman sekarang, sehingga dengan cara itu pola demikian akan membangkitkan semangat, gairah guru maupun siswa untuk melakukan pembelajaran di sekolah, sehingga mahasiswa itu jadinya antusias untuk mengikuti pembelajaran, Pak. Baik, kira-kira apa kegiatan yang menurut Ibu Ap paling berhasil? Selama ini yang sudah dilakukan di sekolah, menurut saya sudah berusaha sih Pak untuk selalu mengupdate dari sisi media pembelajaran sesuai dengan materi yang diberikan oleh guru. Namun bisa saja dari konten-konten yang berkenaan dengan materi yang disampaikan. Selain itu ada juga pemberian materi. Kalau misalnya media praktek yang mensimulasi ke anak itu secara langsung, prakteknya juga untuk mengupdate dari sisi media pembelajaran sesuai dengan materi yang diberikan. Jadi merupakan bagian dari konten-konten YouTube yang ada, Pak. Nah, kalau misalnya untuk media praktik itu dalam simulasi secara langsung, pada saat mengundang guru tamu ke sekolah kami, sehingga proses pembelajaran akan terus dapat menambah pemahaman. Baik, Bu. Jadi menurut Ibu kegiatan tersebut bisa digunakan untuk pembelajaran yang lebih efektif lagi dan membuat siswa menjadi semangat dalam belajar. Iya Pak, bahkan dengan cara yang demikian tentu saja akan memberikan dampak positif bagi anak didik dalam mengikuti proses pembelajaran, sehingga anak akan antusias, bahkan akan menambah semangat dalam belajar. Baik, Bu, kira-kira adakah kegiatan lain yang tepat untuk dicoba ya, Bu? Iya Pak, selama ini yang ingin saya coba tuh ketika di sekolah itu bagaimana belajar itu secara produktif. Jadi dengan mencoba melakukan pembelajaran di luar, artinya setelah siswa pulang sekolah kita mengarahkan anak untuk mengunjungi atau belajar itu di bengkel-bengkel terdekat sekitar rumah mereka, Pak. Baik, Bu, sejauh ini Ibu Ap sudah jelas, apakah sudah jelas dan sudah mendapatkan pencerahan? Alhamdulillah Pak, dengan kita diskusi seperti ini saya dapat mendapatkan pencerahan dari Bapak. Yang perlu saya tingkatkan adalah bagaimana pembelajaran yang berbasis IT itu dengan konten-konten yang lebih baik lagi, yang sesuai dengan materi pembelajaran yang sedang saya berikan. Oke, baik Bu Ap. Jadi sekarang rencana Ibu apa nih? Rencana saya akan melakukan atau mencoba dan diri saya dulu Pak untuk memberikan pembelajaran yang berbasis IT, sehingga dengan cara ini mungkin guru-guru lain juga tertarik dan melakukannya di sekolah saya. Baik Bu, kira-kira targetnya kapan nih Bu selesai? Rencananya dalam jangka waktu 1 minggu Pak, untuk perangkat pembelajaran yang mau diatur ini cukup kuat dan akurat. Insya Allah sih Pak akan selesai, dan nanti dalam durasi 1 minggu Bapak akan cek kembalilah sejauh mana sih progres yang saya sudah rencanakan atau tidak lagi dapat saya lakukan secara optimal. Baik, semoga berjalan dengan baik ya Bu, seperti apa yang sudah direncanakan dan dirancang. Tadi menggunakan media elektronik yang berbasis IT yang merupakan inovasi dan juga bisa mengajak bengkel-bengkel terdekat untuk bekerja sama. Ya, terima kasih ya Pak ya atas waktunya hari ini. Baik Ibu Ap, sama-sama. Selamat siang Pak Antonio. Selamat siang Pak Indra. Alhamdulillah tadi Bapak sudah melakukan proses coaching dengan coaching, dan sekarang di sesi pasca coaching saya akan mengajukan juga beberapa pertanyaan Pak. Pertanyaan saya yang pertama, apakah apa yang sudah Bapak lakukan terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Baik Pak Indra,
saya sudah melakukan proses coaching tadi sesuai dengan alur Tirta, yakni tujuan, identifikasi, rencana, aksi, dan tanggung jawab. Baik Bapak, kemudian saat proses coaching tadi, saya sudah mengobservasi dari hasil catatan saya lihat bahwa proses coaching yang Bapak lakukan sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian konsep coaching juga ada dalam proses coaching. Dan juga Bapak tadi memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, Bapak juga sehingga coachingnya juga merespon dengan baik tadi. Kemudian Pak, ini pertanyaan terakhir saya. Sebelum kita tutup sesi kali ini, saya ingin menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bapak lakukan. Baik Pak Indra, di sini saya ingin lebih lagi untuk memahami bagaimana proses untuk melakukan coaching sehingga kedepannya saya bisa menjadi lebih baik lagi. Iya, baik Bapak, terima kasih. Alhamdulillah setelah proses coaching ini, di proses coaching selanjutnya tinggal lebih memahami lagi alur Tirta ya Pak. Proses coachingnya pasti akan lebih sempurna lagi ke depannya. Terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama Pak Indra, terima kasih.